Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Ardian dari kelas 1D NIM 2023 04102074 Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dosen pengampu Ibu Erni Yustisiani SPD MSI Matkul Kimia Teknik. Saya akan menjelaskan tugas kimia yang diberikan oleh Ibu Erni yang berjudul metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran adalah kombinasi dua atau lebih zat yang tidak mengalami reaksi kimia yang signifikan satu sama lain. Dalam campuran, zat-zat tersebut tetap mempertahankan sifat-sifat kimia mereka yang asli. Campuran dapat berupa campuran homogen atau heterogen. Campuran homogen ialah campuran di mana komponen-komponennya tercampur dengan baik dan tidak dapat dibedakan secara visual. Contoh, campuran homogen termasuk larutan gula dalam air atau udara, yang merupakan campuran gas-gas seperti nitrogen, oksigen, dan lainnya. Sedangkan campuran heterogen ialah campuran di mana komponen-komponennya masih dapat dibedakan secara visual dan memiliki perbedaan yang jelas dalam sifat fisiknya. Contoh campuran heterogen termasuk campuran pasir dan kerikil atau minyak dan air. Adapun jenis-jenis metode pemisahan campuran. Terdapat berbagai metode pemisahan campuran yang dapat digunakan tergantung pada jenis campuran dan komponen-komponennya. Beberapa jenis metode pemisahan campuran meliputi 1. Distilasi. Metode ini digunakan untuk memisahkan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Komponen dengan titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu, kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan. Contohnya adalah distilasi sederhana, di mana campuran cairan dipanaskan dalam lab. Misalnya, jika Anda memiliki campuran air dan alkohol, Anda dapat menggunakan distilasi sederhana untuk memisahkan keduanya. Karena air memiliki titik didih lebih rendah daripada alkohol. Setelah dipanaskan, uap air akan meluap lebih dulu, kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan murni. Kedua, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada larutan molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Molekul yang memiliki ikatan yang kuat dengan kolom akan cenderung bergerak lebih lambat dibanding molekul yang berkaitan lemah. Dengan ini, berbagai macam tipe molekul dapat dipisahkan berdasarkan pergerakan pada kolom. Contoh kromatografi kertas. Campuran zat ditempatkan pada kertas kromatografi dan kemudian dibiarkan bergerak dalam suatu pelarut. Zat-zat dalam campuran bergerak dengan laju yang berbeda melalui kertas berdasarkan afinitas mereka terhadap fase gerak dan fase diam kertas. Digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa seperti pigmen dalam tinta atau senyawa-senyawa dalam sampel biologi. Ketiga, kristalisasi atau penghaburan adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, melt atau campuran leleh, atau lebih jarang padan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan Gibbs atau massa transfer di suatu zat terlarut atau solut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Salah satu contoh paling umum adalah kristalisasi garam meja atau natrium klorida. Garam dapur larut dalam air, tetapi jika airnya menguap, garam tersebut akan terkristalisasi di permukaan benda yang mengandung air garam. Keempat, sublimasi merupakan peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat lainnya yang mempunyai sifat mudah menyublim atau berubah wujud dari padat ke gas. Kerja sublimasi yaitu dengan mengubah zat padat menjadi gas dengan cara dipanaskan lalu didinginkan kembali sehingga membentuk kristal padat kembali. Contoh dari peristiwa sublimasi adalah pemisahan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Kapur barus bersifat mudah menyublim. Pada campuran kapur barus dengan pasir kotor, dilakukanlah pemisahan campuran secara sublimasi. Campuran kapur barus dengan pasir dipanaskan hingga kapur barus meluap. Kemudian langsung didinginkan dengan es sehingga didapatkan kristal kapur barus putih.
Kelima, filtrasi. Merupakan proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Melalui filtrasi, kotoran dalam suatu campuran dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh zat yang lebih diinginkan. Contoh dari proses filtrasi ini adalah penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaringan untuk memperoleh air bersih layak konsumsi. Kemudian yang terakhir nomor 6, dekantasi. Adalah proses pemisahan campuran zat padat yang berukuran besar dengan zat cair. Zat padat diendapkan hingga diperoleh lapisan air pada bagian atas dan endapan padat di bagian bawah. Kemudian zat cair dapat dipindahkan ke wadah lain sehingga terpisah bagian padatan dengan zat cairnya. Contohnya, misalkan Anda memiliki campuran air dan minyak dalam botol, biarkan campuran tersebut diam selama beberapa saat sehingga minyak dan air dapat terpisah secara alami karena perbedaan densitas mereka. Minyak yang memiliki densitas lebih rendah akan berada di atas air. Kemudian dengan hati-hati tuangkan minyak yang mengapung ke atas dengan menggunakan corong atau pengambilan sampel yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.